Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, setiap kita pasti merindukan pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti merindukan Allah bekerja, Allah yang bertindak, Allah yang menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia memberkati kita saat kita membutuhkan berkat-Nya. Dia menyatakan mujizat-Nya saat kita membutuhkan mujizat-Nya. Dia bekerja saat kita merindukan campur tangan-Nya. Dia menyembuhkan saat kita mengalami sakit. Dan setiap kita pasti rindu supaya Allah segera melakukannya. Tetapi saudara, Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan ini saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan mengakui bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah saudara, saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana atau apa yang akan kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar saudara supaya dalam perjalanan kehidupan kita alami Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel.
Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang isinya bahwa ketika tiba waktunya, ketika genap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya bagi umat-umatnya. Di mana ayat 10 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ketika tiba waktu Tuhan, maka apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya akan Dia genapi dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan umat-umatnya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara, ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Di sana dikatakan bahwa dalam kehidupan orang Israel, di mana mereka harus dihukum karena kesalahan mereka, karena mereka melanggar firman Tuhan, sehingga mereka harus mengalami penghukuman, dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan telah menetapkan waktu bahwa Dia akan kembali memulihkan umat-umatnya. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena kesalahan mereka, dan untuk diproses di sana, dan pada akhirnya Tuhan akan kembalikan mereka. Tuhan akan pulihkan mereka kembali. Saudara, dalam kehidupan kita ada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Ada waktu bagi Dia untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, saudara. Ada waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Waktu yang terbaik yang Dia tetapkan bagi setiap kita. Dan untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, seringkali ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita hadapi dalam menjalani sampai kepada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Di dalam Allah bekerja bagi setiap umat-umatnya, saudara, bagi Tuhan proses itu penting. Karena proseslah yang akan mengubahkan umat-umat Tuhan. Proseslah yang akan mengubah setiap orang menjadi lebih baik. Demikian dalam hidup kita, saudara. Dalam berbagai sisi kehidupan kita, ada begitu banyak kita yang harus diproses oleh Tuhan. Karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak yang harus diproses oleh Tuhan, dan seringkali waktu Tuhan itu tergantung bagaimana kita menjalani prosesnya.
Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Karena tadi dikatakan bahwa aku akan menepati janjiku. Dan kapan janjinya digenapi? Setelah proses itu dijalani. Demikian juga dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Mari kita serahkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak hidup kita yang harus diproses oleh Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang lebih baik dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam cara berpikir kita, dalam sikap kita, perbuatan kita. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan akan memproses hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan itu jauh lebih berharga bagi Tuhan daripada hasil yang kita peroleh. Berbicara tentang hasil, pencapaian, mujizat dan sebagainya, dengan satu detik, dengan satu ketika Allah bisa wujudkan itu semua. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa begitu banyak orang-orang yang dengan seketika Allah bisa pulihkan, Allah bisa angkat kehidupan mereka. Kita tahu Yusuf yang diangkat dari penjara ke istana. Kita tahu Daud yang sebagai penggembala akhirnya menjadi raja. Ada begitu banyak contoh saudara bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dengan waktu seketika. Tetapi untuk proses kita menjadi lebih baik, proses kita menjadi lebih sabar, proses kita supaya tindakan kita, karakter kita, pola pikir kita menjadi lebih baik, itu butuh waktu. Tetapi ketika kita siap diproses, kita jalani prosesnya, dan kita semakin berubah untuk menjadi semakin lebih baik, maka kita akan lihat Tuhan menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, serahkan hidup saudara diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang saya ingin kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan untuk kita diproses oleh Tuhan dalam proses yang harus kita jalani dalam Tuhan. Di ayat yang keempat dan kelima saudara dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, di mana mereka dibawa ke dalam pembuangan, sedang ditawan di Babel. Artinya mereka sedang mengalami keadaan sulit, mereka sedang mengalami situasi yang susah. Tetapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah yang mereka sedang alami, firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, umat Tuhan dituntut untuk bekerja keras. Umat Tuhan dituntut untuk bekerja, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh, diperintahkan untuk membangun rumah mereka. Mereka disuruh dan diperintahkan untuk bekerja, membuat kebun, untuk mereka bisa menikmati hasilnya, untuk mereka bisa hidup dari sana. Jadi saudara, sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, firman Allah datang kepada mereka untuk mereka tetap bekerja keras, untuk mereka tetap giat bekerja, melakukan yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, Tuhan menuntut kita untuk kita tetap mengerjakan yang terbaik, untuk kita tetap bekerja keras. Saudara, seringkali orang-orang ketika mengalami situasi yang sulit, itu membuat mereka lemah dan patah semangat, tidak mau berusaha lagi. Mereka udah putus asa. Tetapi malah di situasi yang sulit, ketika mereka dibuang ke Babel, dalam situasi yang sulit tersebutlah
malah firman Allah datang kepada mereka supaya mereka bekerja keras membangun rumahnya, membuat kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bahwa sekalipun hari-hari ini sulit, sekalipun hari-hari ini berat, mari saudara, tetaplah bekerja keras. Hidup saudara sulit, hidup saudara berat saat ini saudara alami, tetaplah bekerja keras. Seberapa sulit pun itu, jangan putus asa saudara, tetaplah bekerja keras. Kalau orang Israel yang waktu itu dibuang ke Babel pun, Allah menuntut mereka untuk tidak menyerah, tetapi di sana mereka tetap bekerja supaya mereka bisa makan. Maka hari ini saudara, saya pikir keadaan kita tidak lebih buruk dari keadaan mereka. Kalau mereka pun dalam situasi yang demikian, firman Allah menuntut mereka untuk tetap bekerja keras. Hari ini saya dan saudara, dalam situasi kita, dalam keadaan kita masing-masing, apapun dan bagaimanapun itu, Allah menuntut kita untuk bekerja keras, untuk bekerja menghasilkan sesuatu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bekerja. Ini yang sering salah dipahami saudara. Seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan, seringkali pemikiran-pemikiran umat Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya adalah menanti dan menunggu secara pasif. Doakan lalu kemudian nantikan secara pasif. Padahal firman Tuhan saudara mengajar kita berbeda, bahwa dalam situasi sulit yang kita alami, kita dituntut untuk aktif. Bahkan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun, kita dituntut untuk aktif, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu sebabnya saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetaplah bekerja keras. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua saudara, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan di sini saudara adalah supaya umat-umatnya menjaga keluarga mereka, membangun keluarga mereka. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara, bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mengalami rancangan-rancangan Tuhan, kita harus bekerja, melakukan yang terbaik, kita harus bekerja keras. Tetapi di samping itu juga kita harus membangun keluarga kita, membangun rumah tangga kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita atur keluarga kita, kita bangun keluarga yang ilahi, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang ingin mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tetapi mereka hidup dengan penuh masalah di tengah keluarga. Padahal Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan pertolongannya tepat pada waktunya bagi umat-umatnya yang mengatur semua keluarganya dengan baik. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimana saudara mengatur keluarga saudara, bagaimana saudara hidup di tengah keluarga dengan takut akan Tuhan, bagaimana saudara mengatur semua keluarga seturut perintah Tuhan, maka di sana saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan tepat pada waktunya. Jadi saudara, mari kita atur keluarga kita, bangun keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang harmonis. Bangun keluarga kita saudara.
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami masalah keluarga. Bahkan mungkin masalah itu adalah masalah yang rumit untuk saudara selesaikan. Ini waktunya saudara untuk saudara melakukan rekonsiliasi di tengah keluarga saudara, melakukan perdamaian di tengah keluarga saudara. Karena ketika saudara tidak harmonis di tengah keluarga, saudara sedang menghadapi dan menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menghalangi pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, aturlah keluarga saudara dengan baik. Pimpinlah keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut akan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Lalu berikutnya saudara, di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, prinsip yang ketiga ditegaskan di sini adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya mengusahakan kesejahteraan kota mereka, kota di mana mereka tinggal, kota kemana Tuhan membuang mereka. Mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota itu, untuk berusaha supaya kota itu menjadi kota yang penuh dengan sejahtera Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan, yang merindukan campur tangan Tuhan tepat pada waktunya, di mana mereka harus menjadi berkat bagi orang lain dengan mengusahakan kesejahteraan kota mereka, mengusahakan kesejahteraan sekeliling mereka, dan dengan demikian banyak orang akan diberkati. Itu sebabnya saudara, mari hidup untuk menjadi berkat, berjuang untuk kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan sekeliling kita, dan kesejahteraan bangsa kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan memakai kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berjuang saudara, untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Doakan kesejahteraan kota saudara, doakan kesejahteraan desa saudara. Dengan kita berperan bagi kesejahteraan kota kita dan desa kita, maka kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dengan demikian kita akan melihat Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Allah menasihatkan yang terakhir untuk mengalami pertolongan Tuhan. Janganlah diperdaya oleh nabi-nabi, oleh juru-juru tenung, dan oleh nubuat-nubuat. Jangan diperdaya, karena Tuhan berkata, aku tidak berbicara kepada mereka. Jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Saudara, hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa pada saat itu begitu banyak nabi-nabi palsu yang bisa menyesatkan umat Tuhan, yang menubuatkan berita-berita yang baik, berita-berita yang menyenangkan. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, jangan dengarkan mereka. Artinya apa? Tuhan mau supaya umat-umatnya memahami kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya ikut-ikutan saja, maka mereka tidak akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika
umat-umat Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka belajar memahami firman Tuhan. Mereka tidak hanya ikut-ikutan ketika ada hal yang mereka dengar, tetapi mereka memang benar-benar memahaminya. Maka orang-orang yang demikian akan mengalami pertolongan Tuhan. Saat ini saudara, mungkin hati saudara bertanya, bagaimana saya bisa memahami firman Tuhan sedangkan saya orang awam? Saudara, firman Tuhan di dalam channel Renungan Pagi ini selalu dibahas, digali secara objektif. Firman Tuhan ditafsirkan dengan objektif. Artinya kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam renungan ini, baik renungan pagi maupun renungan malam saudara, adalah kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pahamilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan ini saudara. Ketika hari demi hari saudara semakin paham akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menghidupinya. Di sanalah saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan akan menyatakan pertolongannya ketika tiba waktu yang tepat. Maka firman Tuhan tadi dikatakan ayat 10, di sana Dia akan menepati janjinya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara? Jadilah pekerja-pekerja keras. Hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa aku belum berhasil? Kenapa pertolongan Tuhan belum nyata dalam kehidupanku? Mungkin saudara belum menjadi pekerja keras. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang siap bekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang mampu mengatur keluarga dengan baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup jadi berkat. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan apa kata orang lain. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati saudara, menguatkan saudara, menerangi kehidupan saudara, hati dan pikiran saudara. Dan terapkanlah firman Tuhan untuk saudara mengalami Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Itu sebabnya saat ini Bapa, biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau Allah bertindak, Engkau Allah bekerja tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka untuk bekerja keras, ajar mereka ya Tuhan untuk bisa mengatur keluarga mereka. Ajar mereka untuk hidup jadi berkat. Bahkan ajar mereka untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Sebentar lagi ya Tuhan, hamba juga akan menopang mereka dalam doa sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka, segala kegiatan mereka di sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama. Tuhan hadir di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu.
Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
berprofesi sebagai karyawan. Tuhan, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.